Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya suatu hubungan di dalam masyarakat itu disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu. Jadi bisa antar individu satu dengan satu atau orang dengan kelompok. Jadi misalnya satu orang dengan suatu kelompok atau hubungan antar kelompok. Jadi interaksi sosial itu bisa tiga bentuk. Nah, ciri-cirinya interaksi sosial adalah pelakunya lebih dari satu orang, gitu ya. Pastinya gitu ya. Nggak mungkin kan ada interaksi satu orang doang gitu ya. Ibu ngomong sendiri gitu, tanpa ada layar Zoom, tanpa ada orang di sekitar ibu. Nah, itu pasti bukan interaksi sosial yang akhirnya kemudian dipertanyakan juga kan. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Jadi ada salurannya, itu namanya kontak sosial. Nah, kemudian dia mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan si pelaku gitu ya. Jadi interaksi itu bisa jadi interaksinya nanti kita akan belajar di setelahnya itu mungkin ada interaksi yang positif, ada interaksi yang negatif juga gitu. Kemudian ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Jadi interaksi sosial itu akan ada waktunya, ada jeda waktunya. Bisa jadi mungkin jeda waktunya singkat, ada jeda waktunya yang mungkin seumur hidup gitu ya. Ada yang lama juga dimensi waktu dalam interaksi sosial itu. Oke, nah ini kontak sosial. Kontak sosial berarti tadi adalah saluran dari proses interaksi itu. Jadi dia ada dua macam. Ada yang primer artinya langsung. Jadi dia komunikasi langsung gitu ya, berinteraksi langsung, berhubungan langsung. Ada yang dia sekunder. Kalau sekunder melalui perantara media. Seperti kita sekarang ini ya, kontak sosialnya ada sekunder. Jadi kita melalui Zoom meeting gitu ya. Kemudian kontak sosial dibagi dalam 3 bentuk. Kalau ini tadi udah disampaikan bahwa kontaknya itu bisa antar individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok. Oke. Nah, ini faktor yang berlangsungnya suatu interaksi sosial. Maka ada 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, dan bisa jadi kita dalam berinteraksi dengan orang lain memiliki dasar dari ini, faktor dari ini gitu ya. Sebagai contoh misalnya satu faktor imitasi. Ini pasti dulu kamu sudah belajar waktu di sosial mungkin ya, di SMA gitu ya, imitasi proses di mana seseorang meniru orang lain baik sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Nah, bisa jadi kayak interaksi seseorang dengan public figure yang dia public figure yang dia sangat idolakan misalnya. Itu bisa menjadi suatu interaksi sosial ketika dia mencontoh semua yang dilakukan oleh public figure tersebut, baik itu sampai penampilan, gaya hidup, bahkan apa-apa yang mungkin di endorse gitu atau dimiliki dari si public figure. Atau nggak usah jauh-jauh, kadang temenan aja, misalnya temenan satu geng, itu bisa jadi nanti gaya-gayanya tuh mirip, penampilannya mirip gitu ya, perilakunya mirip, apa yang punya temennya di dalam geng itu dia juga pengen beli dan seterusnya. Itu bagian dari interaksi sosial, dan faktornya mungkin faktor imitasi. Atau yang kedua, faktor sugesti gitu ya. Jadi dan nanti ada individu. Kalau kita kembali ke yang pertama, nanti akan ada faktor, ada individu yang dia status kesehatannya itu faktor imitasi gitu.
karena dia melihat public figure-nya itu rajin olahraga, berotot misalnya, atau langsing gitu. Akhirnya dia mencari tahu public figure-nya ini dia bagaimana gaya hidupnya gitu. Akhirnya dia contoh. Nah, itu bagian dari imitasi yang baik untuk kesehatannya. Dan ada juga yang sebaliknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah sugesti. Nah, kalau sugesti itu bisa rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti itu menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau yang namanya sugesti. Dan biasanya sugesti itu dari individu yang punya level lebih tinggi kepada individu yang mungkin belum bisa menentukan keputusan. Makanya dikatakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Sebagai contoh misalnya dari seorang tua kepada anak gitu ya, dalam menentukan konsumsi makanannya, udah ibu masak ini ya udah kamu makan aja. Ini sehat, ini baik, makan sayur, makan buah gitu. Itu bagian dari sugesti karena memang si anak atau si misalnya balita lah intinya. Dengan sugesti yang baik dari orang tuanya, karena dia juga menerima tanpa berpikir kritis dan rasional, bisa jadi sugesti itu akan membuat status kesehatannya baik. Gitu ya. Tapi nanti ada sugesti yang negatif juga gitu ya. Jadi itu yang nanti akan kita perhatikan di dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga adalah simpati. Kalau simpati berarti keinginan untuk memahami dan bekerja sama dengan pihak lain tanpa memandang status sosialnya. Jadi bisa jadi kalau simpati itu kita sudah berusaha untuk mengikuti individu gitu ya, kita bekerja sama dengan individu tersebut tanpa memandang status sosial gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita melihat anak jalanan gitu ya, kemudian kita terlibat dengan dia, udah mengajari dia membaca, menulis dan seterusnya, itu interaksi kan. Dan itu bisa jadi didasari karena faktor simpati. Kemudian identifikasi. Kalau identifikasi berarti upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang ditirunya. Jadi kalau identifikasi biasanya dia ingin identik tapi tetap memperhatikan apa yang dia tiru itu gitu ya. Kalau tadi imitasi dia sama persis gitu. Tapi kalau identifikasi dia mengidentifikasi dulu, saya ingin sama bagian yang ini gitu. Dia tidak mengambil langsung secara keseluruhan. Itu jadi diidentifikasi. Jadi dia masih melakukan identifikasi apa yang akan sama dengan individu lainnya itu gitu ya. Kalau misalnya dia melihat public figure itu langsing, dia pengen langsing juga, tapi hal-hal yang terkait dari gaya hidup dan seterusnya dia tidak semuanya dicontoh, tidak semuanya sama gitu. Walaupun dia tetap pengen identik sama dengan ditiru. Nah, yang kelima adalah empati. Jadi empati itu perasaan menempatkan diri seolah-olah berada di posisi yang lain itu gitu ya. Di posisi perasaan orang yang sedang kita ajak berinteraksi itu gitu ya. Jadi bisa jadi interaksi ini kita memahami suatu individu gitu ya. Jadi bercerita antar individu dengan individu, kemudian kita seolah-olah merasakan apa yang dia rasakan. Tapi bisa juga antara seorang individu dengan kelompok. Bayinya misalnya, sebagai contoh misalnya ibu berinteraksi dengan kelompok ODA misalnya atau kelompok kanker gitu. Ketika ibu datang situ empati gitu ya, merasakan seolah-olah ketika kita berada di posisi dia seperti apa, dan itu interaksinya berarti berlangsung karena empati gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ternyata belum bisa merasakan sampai pada seolah-olah merasakan itu, mungkin kita masih pada level simpati tadi ya, yang ketiga. Jadi kita memahami dia, bekerja sama dengan baik dengan dia gitu ya, tapi belum berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu yang empati. Yang keenam, motivasi, yaitu berarti interaksi itu terjadi karena ada dorongan atau semangat yang diberikan antar individu
ataupun antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Jadi ya, motivasi sebagai contoh misalnya kayak ibu kepada kalian, itu individu dengan kelompok, ibu memberikan motivasi, kemudian ada interaksi kalian, oh ya Bu saya termotivasi, memberikan feedback ya terjadilah interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah faktor berlangsungnya suatu interaksi sosial itu karena didasarkan pada sikap kita kepada orang lain. Jadi kalau sikap positif kepada orang lain akan menentukan bagaimana sikap orang lain kepada kita. Jadi interaksi sosial itu juga bisa berlangsung dengan baik ketika bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Jadi dengan menyampingkan sebagai makhluk individu gitu ya, mau kepentingannya terpenuhi seterusnya, ketika itu yang selalu dikedepankan dengan kita bersikap negatif pada orang lain karena berpikir kita punya cita-cita sendiri gitu misalnya. Jadi interaksi sosial itu juga bisa jadi tidak terjadi gitu. Akhirnya kita hanya berpikir untuk diri kita seterusnya gitu ya, tanpa melihat peran kita sebagai makhluk sosial. Nah, itu 7 faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial gitu ya. Jadi bisa jadi kita masuk pada bagian yang mana dengan interaksi dengan teman gitu ya, interaksi dengan dosen gitu, interaksi dengan suatu kelompok yang mungkin kita ingin terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi bisa jadi dasarnya adalah dari 7 hal ini. Tuh. Nah, ini bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi itu ada yang asosiatif, ada yang disosiatif gitu ya. Jadi kalau asosiatif bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan gitu ya. Kalau disosiatif lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok. Kalau Ibu tidak salah kamu udah belajar di waktu SMA ini. Jadi ada yang bentuknya kerjasama, ada yang bentuknya akomodasi, asimilasi, akulturasi gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya kayak ibu dari Medan, Batak, kemudian ibu berinteraksi di sini masyarakatnya misalnya masyarakat Sunda gitu. Jadi itu bagian dari ibu juga menyampingkan sebagai individu orang Bataknya untuk menjaga persatuan gitu ya di dalam masyarakat Sunda gitu misalnya. Jadi itu contohnya dari bentuk interaksi yang asosiatif. Dan nanti dalam hal kesehatan gitu, dalam hal gizi ketika kita akan membuat suatu interaksi sosial untuk perbaikan status gizi masyarakat, kita harus memperhatikan bahwa yang kita buat itu bisa melahirkan yang namanya ke arah kesatuan gitu. Jangan sampai misalnya akhirnya menyebabkan disosiatif gitu ya. Ada perpecahan gitu ya. Ada perbedaan pendapat yang akhirnya tidak bisa menyatukan masyarakat di situ gitu ya. Jadi malah akhirnya misalnya persaingan atau kontravensi atau misalnya jadi pertentangan di dalam kelompok itu gitu ya, atau di dalam masyarakat itu. Oke, Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.